Amerika dan Iran gagal berdamai dalam perundingan yang dilakukan di Islamabad, Pakistan. Wakil Presiden AS JD Vance menyebut delegasi Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington untuk meninggalkan senjata nuklir. Sementara Iran ingin Amerika Serikat menghargai haknya dalam mengembangkan nuklir. Apakah perang akan kembali terjadi yang berpotensi merapuhkan gencatan senjata yang sudah dilakukan dan bagaimana harusnya Indonesia mewaspadai jika perang kembali terjadi dan memakan waktu yang cukup lama? Kita berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, dalam Editorial View kali ini. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Victor. Mas Revo, apakah gagalnya negosiasi Iran dan AS ini akan merapuhkan gencatan senjata yang kini masih sedang berjalan, Mas Revo? Iya, kalau bisa dibilang akan merapuhkan, tentu ini akan kita kembali ke ini ya, Victor, gencatan senjata tentu saat ini tentu terancam gitu ya. Tapi sisi lain sebenarnya kalau kita melihat perundingan yang terjadi di Islamabad selama 2 hari kemarin gitu ya, ada perundingan yang berlangsung selama 21 jam gitu ya, tidak menghasilkan apa-apa karena Iran menyebut bahwa tuntutan Amerika Serikat tidak masuk akal gitu ya bagi Iran gitu ya. Sementara Amerika Serikat juga menyebut bahwa Iran tidak menemui jalan buntu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, Victor, perundingan yang kemarin berlangsung merupakan satu langkah maju. Kalau di sisi lain ya, kita melihat ini satu langkah maju karena pertemuan yang terjadi di Islamabad merupakan pertemuan pertama pembicaraan secara langsung antara Amerika Serikat dengan Iran setelah tahun 1979, artinya 46-47 tahun gitu ya, Iran dan Amerika Serikat ini tidak pernah berjumpa secara langsung di meja diplomasi seperti yang berlangsung kemarin di Islamabad. Memang kita tahu bahwa pada akhirnya 21 jam perundingan itu tidak menghasilkan apa-apa dan ini kemudian yang kita bisa menilai apakah kemudian gencatan senjata yang saat ini berlangsung itu akan merapuh. Bisa dikatakan memang sejak awal kemarin gencatan senjata yang berlangsung ini kan merupakan bukan sebuah perdamaian gitu ya, Victor, antara pihak-pihak yang berkonflik antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel gitu ya, Amerika Serikat, Israel dan Iran itu. Tapi lebih pada pause gitu ya, pemberhentian sementara. Nah, kalau kita lihat sekarang perundingannya gagal, bisa dibilang seperti itu, maka kita semua perlu mengantisipasi bahwa konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan Iran ini akan kembali berlanjut dan itu tentu akan membawa dampak kemana-mana termasuk dampaknya kepada Indonesia yang perlu kita antisipasi bersama. Ya, Mas Revo, ada 3 poin penting yang kita lihat ya dari perundingan kemarin di Islamabad, Pakistan antara Amerika Serikat dengan Iran. Yang pertama adalah mereka menginginkan perang secara permanen tidak dilakukan kembali alias berakhir. Kedua tentang Selat Hormuz. Ketiga tentang tolong Iran hentikan pengembangan program nuklirnya, begitu yang diinginkan Amerika Serikat. Tapi kita tahu bahwa Iran kekeh bahwa itu adalah hak negara mereka. Kemudian Selat Hormuz ditutup karena apa? Karena Iran marah sekali dengan Amerika Serikat ketika gencatan senjata dilakukan. Malah Israel membombardir Lebanon begitu ya. Ini jadi si malakama gitu. Jika kembali berperang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, apakah berpotensi akan semakin beringas perang ini dan apa dampak yang paling signifikan terhadap Indonesia nih, Mas Revo? Apakah perang akan beringas atau tidak? Kita tentu harus mengantisipasi hal itu ya, Victor. Tapi yang jelas selama beberapa waktu kemarin, selama sejak 28 Februari hingga seminggu kemarin gitu ya, Victor ya, konflik yang terjadi di antara Amerika Serikat, Israel dan Iran itu kan membawa dampak yang dampak merugikan bagi kedua belah pihak gitu ya. Amerika Serikat sendiri walaupun mungkin tidak ada serangan langsung kepada negaranya gitu ya, tapi mengalami kerugian-kerugian yang cukup signifikan gitu. Iran menerbangkan drone-drone untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Drone yang diterbangkan, kalau kita mengacu pada beberapa pendapat pakar militer yang paham mengenai persenjataan, drone yang diterbangkan ini
harganya sekitar 400 juta rupiah per unit gitu. Sementara rudal yang untuk menghantam atau mengantisipasi mengintercept drone itu rudal Patriot yang diterbangkan oleh Amerika Serikat harganya satu unitnya bisa mencapai 60 miliar rupiah gitu ya. Artinya memang Iran memiliki strategi yang cukup jitu untuk memaksa Amerika Serikat memiliki kerugian-kerugian secara ekonomi gitu ya. Nah, Amerika Serikat bisa kita nilai bahwa mereka salah perhitungan kan gitu ya Victor ya. Berbeda dengan Venezuela ketika mereka melakukan invasi ke Venezuela, kemudian kondisi di Venezuela bisa mereka kendalikan gitu. Tapi berbeda dengan Iran ketika serangan pertama menewaskan pemimpin besar Iran gitu, tapi kemudian hingga saat ini Iran belum tidak bisa mereka kuasai gitulah Victor. Nah, apakah perang akan berlanjut? Tentu saja kita berharap tidak gitu ya. Tapi apakah ini damai juga tidak gitu kan Victor. Nah kalau misalkan eskalasinya naik, tentu ini dampak ekonominya juga cukup besar bagi Amerika Serikat gitu ya. Karena kalau misalkan ingin menguasai Iran, tentu mereka harus mengirimkan pasukan darat. Sementara kita tahu kondisi geografis di Iran cukup sulit bagi pasukan darat asing untuk tidak semudah itulah untuk mengintervensi atau menginvasi Iran secara darat. Iran bahkan juga sudah melakukan perang urat syaraf, menyampaikan bahwa mereka siap sudah menggali kuburan-kuburan bagi tentara Amerika Serikat atau tentara Amerika Serikat dan Israel yang akan masuk dari jalur darat. Nah, tentu dampak ke Indonesia ini yang harus kita waspadai bersama kalau misalkan perang itu berlanjut. Nah, dampak pertama tentu pada sektor energi kita karena kita tahu kemarin ketika konflik ini terjadi gitu ya, dampak pertama adalah ke ketahanan energi kita. Sejauh ini memang pemerintah Indonesia tidak menyampaikan tidak akan menaikkan BBM bersubsidi gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau misalkan perang berlanjut, maka harga minyak dunia juga akan terus naik dan ini tentu akan membebani ketahanan fiskal kita gitu Victor. Ada beberapa komoditas kita yang naik seiring dengan adanya harga minyak dunia yang meroket gitu ya. Ada beberapa komoditas seperti batu bara, sawit dan beberapa komoditas lain yang naik. Tapi di sisi lain juga meroketnya harga minyak dunia tentu juga berdampak kepada industri kita yang lain gitu ya. Artinya memang harus ada penghitungan yang cukup cermat dari pemerintah kita untuk menahan supaya ekonomi kita tidak terlalu berdampak. Di sisi lain juga kemudian secara geopolitik gitu ya Victor ya, Indonesia selama ini menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah dengan kondisi yang terus memanas, kemana Indonesia ini akan melakukan berpihak gitu ya. Di sisi lain tentu pasti akan ada tekanan-tekanan dari negara superpower seperti Amerika Serikat. Tapi di sisi lain publik kita menaruh simpati lebih kepada Iran dan Palestina gitu ya, dan negara-negara seperti Lebanon misalnya. Nah ini tentu juga disinilah kemudian diplomasi kita akan kembali diuji karena kita tahu kemarin gitu ya upaya kita untuk menjadi salah satu penghubung tidak cukup optimal karena kemudian Pakistan yang kemudian dipilih untuk menjadi jalur mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik, Victor. Ya, ya. Mas Revo, kita tahu bahwa saat ini memang ekonomi di Indonesia juga sedikit terguncang dengan adanya kenaikan biaya bahan baku ya. Tahu tempe harganya naik karena kacang kedelainya naik. Kemudian bahan baku plastik juga naik, kantong plastik di Indonesia sedang naik-naiknya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus pemerintah lakukan melalui berbagai lini kementerian begitu untuk mewaspadai akibat dampak perang yang kemungkinan semakin lama akan semakin terus berlanjut begitu ya. Karena kita tahu untuk masalah BBM bahkan pemerintah sudah menekankan kepada masyarakat untuk coba gunakan kendaraan transportasi umum atau gunakan sepeda atau gunakan kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar kalau bisa begitu ya untuk menghemat BBM begitu ya. Untuk plastik pemerintah sedang mencari cara untuk
mencari bahan baku yang tidak lagi bersumber dari negara-negara di Timur Tengah, tapi misalkan akan beralih ke India atau sebagainya begitu ya. Tapi kita lihat ada upaya atau cara yang signifikan yang ingin sekali dilakukan oleh Indonesia saat ini. Apakah dengan mengubah perilaku kita untuk menghemat BBM, kemudian pemerintah sedang mencari cara untuk mencari bahan baku selain plastik yang sudah ada sekarang diimpor dari negara lain begitu ya. Apakah itu akan cukup sangat membantu sejauh ini jika perang masih berlanjut, Mas Revo? Ya, Victor, dampak perang kan ini sudah semakin terasa ya buat kita gitu. Dalam laporan CNN Indonesia misalnya selama sepekan kemarin kita menyajikan beberapa laporan terkait dengan dampak langsung ke masyarakat gitu. Pengusaha tempe mengurangi besaran tempenya gitu ya, karena memang alih-alih untuk menaikkan harga, mereka memilih untuk memperkecil ukuran tempe misalnya seperti itu. Padahal kita tahu bahwa tempe ini kan makanan yang sangat dekat dengan masyarakat lapis bawah gitu. Kemudian juga tadi yang Victor sampaikan bahwa harga plastik itu juga naik gitu ya, karena memang plastik ini dalam pembuatannya sangat terkait dengan sumber-sumber minyak gitu ya, Victor ya. Nah, tentunya memang satu yang harus dilakukan bahwa pemerintah harus menjaga pasokan BBM kita itu benar-benar tetap terjaga gitu ya, Victor ya. Karena kalau misalkan perang ini berlanjut, ya kita tahu bahwa distribusi BBM kita salah satunya juga tergantung ada 20-an% lah ya dari Selat Hormuz. Artinya memang apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mencari sumber lain energi itu harus terus dilakukan. Tapi sebenarnya kan bukan hanya sekedar memastikan stok gitu ya, stok BBM kita yang tersendat dari Selat Hormuz dan Timur Tengah dan kemudian dialihkan ke negara-negara atau kawasan lain seperti Afrika Barat atau Amerika Serikat gitu. Tetapi kan juga kita sangat bergantung dengan ketika harga BBM ini naik, maka harga minyak ini naik, maka kemudian ketahanan fiskal kita gitu ya, Victor, yang ikut berat gitu, Victor. Nah, selain BBM, sebenarnya juga yang dalam beberapa kajian LPG juga perlu dipastikan stoknya gitu ya. LPG kita stok kepada masyarakat harus tetap terjaga karena saat ini kan hampir semua sudah sejak beberapa tahun ya, sejak tahun 2008, 2009, 2008 gitu ya, ketika pemerintah memutuskan pada waktu itu kita mengalihkan bahan bakar di dapur itu dari minyak tanah ke gas gitu ya. Maka sekarang semua rumah tangga juga tergantung pada pasokan LPG. Maka ini juga harus tetap dipastikan gitu, Victor. Hal lain kalau misalkan kita terkait dengan perilaku masyarakat gitu. Tentu kita semua masyarakat diimbau pastilah jangan sampai panik buying gitu. Nah, untuk menghindari panik buying inilah kemudian yang paling harus penting dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga komunikasi publik kepada masyarakat supaya panik buying itu tidak terjadi. Karena kita tahu ketika pekan lalu ya, Victor, ketika sempat ada isu kenaikan harga BBM, masyarakat kemudian panik dan menyerbu SPBU sehingga antrian di banyak SPBU terjadi. Nah, penting itulah kemudian ini satu pengalaman bahwa bagaimana kemudian pemerintah terus bisa menjaga komunikasi publik yang baik gitu. Nah, tentu saja memang media massa seperti kita juga turut berperan gitu ya untuk memberikan informasi-informasi yang objektif dan komprehensif kepada masyarakat sehingga panic buying itu tidak terjadi. Nah, perkara dengan perilaku masyarakat yang lain tentu saja ada atau tidak ada konflik, kita harus melakukan hal-hal yang lebih efisien, apakah menggunakan transportasi publik dan lain sebagainya. Tanpa ada konflik pun sebenarnya kan kalau misalkan kita yang tinggal di Jakarta
sebaiknya kan memakai transportasi publik untuk mencegah kemacetan, mengurangi beban BBM dan lain sebagainya. Karena banyak juga di jalanan misalnya satu mobil hanya diisi satu orang misalnya, ini juga merupakan perilaku yang ada atau tidak ada perang sebaiknya harus kita ubah gitu ya Victor, untuk menggunakan transportasi publik. Di sisi lain tentu saja pemerintah perlu memastikan bahwa transportasi publik itu bisa tetap nyaman dan aman bagi masyarakat gitu. Nah, satu hal lagi yang Victor yang memang yang saat ini ditempuh pemerintah adalah memberlakukan WFH satu hari ya, dalam satu pekan di hari Jumat gitu ya. Nah ini tentu harus dicermati dan dihitung apakah kebijakan tersebut memiliki dampak yang penghematan BBM, atau justru sesuai dengan kekhawatiran beberapa pihak gitu ya, ketika WFH diberlakukan di hari Jumat maka pergerakan masyarakat malah lebih tinggi karena misalnya merasa long weekend sehingga bepergian ke luar kota dan itu malah meningkatkan konsumsi BBM. Nah ini tentu hal-hal yang kita terus meyakini pemerintah juga melakukan pantauan dan akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kemarin ditetapkan terkait dengan dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah ini, Victor. Ya, konflik Amerika Serikat dan Iran ini tampaknya sangat sulit sekali diakhiri begitu ya. Kita tahu bahwa kemarin Paus Leo ke-14 dari Vatikan juga ingin perdamaian dilakukan. Kemudian PBB meminta kedua negara tersebut melakukan mediasi dan juga perundingan tapi gagal. Dan kemudian juga ada lebih dari 100 pakar hukum internasional sudah menandatangani petisi supaya teruslah berdamai begitu ya. Tapi ada satu yang kita sangat kedepankan begitu adalah tentang Selat Hormuz yang jadi pembahasan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika ingin Selat Hormuz dibuka, tapi Iran enggan karena Amerika tetap saja akan memaksa hak Iran untuk mengembangkan nuklir mereka begitu ya. Kalau Selat Hormuz ini tidak juga dibuka oleh Iran, ini akan berpotensi tidak akan dibuka kembali ya karena negosiasi kemarin gagal. Bagaimana dengan pasokan ekspor impor yang melewati selat tersebut? Apakah kita Indonesia ini hanya bergantung pada Selat Hormuz saja atau setidaknya pemerintah sudah melihat ada opsi lain yang bisa dipilih begitu ya, Mas Revo? Iya, sebenarnya kan Selat Hormuz itu termasuk salah satu jalur yang cukup vital gitu ya Victor ya, bagi pelayaran dunia. Sama halnya dengan jalur pelayaran di Indonesia misalnya ya, alur laut kita itu yang juga merupakan salah satu alur laut yang jalur yang cukup vital gitu bagi pelayaran dunia. Gitu. Jika jalur Hormuz ini tetap ditutup oleh Iran, ya tentu saja pasti akan berdampak banyak. Dan kita tahu bahwa memang penutupan Selat Hormuz ini merupakan salah satu cara Iran gitu ya, cara Iran untuk menaikkan daya tawar mereka, posisi tawar mereka gitu. Karena mereka tahu betul bahwa dengan menutup Selat Hormuz ini maka tekanan atau beban ekonomi kepada banyak negara termasuk juga kepada Amerika Serikat dan tentu juga kepada Indonesia gitu ya, itu tekanannya cukup lumayan gitu lah Victor. Nah apakah kita berharap bahwa Selat Hormuz dibuka? Tentu saja iya. Gitu. Karena inilah pentingnya kemudian semua pihak bisa saling menahan diri yang tentu kita harapkan. Gitu ya. Baik Amerika Serikat maupun pihak-pihak lain gitu ya yang melakukan serangan-serangan kepada Iran. Amerika Serikat dan Israel yang melakukan serangan kepada Iran dan beberapa negara lain di Timur Tengah. Yang kita harapkan tentu gencatan senjata ini walaupun memang mungkin perdamaian masih cukup jauh, tapi paling tidak ketika ada gencatan senjata dan kemarin terjadi upaya-upaya diplomasi, ini adalah satu langkah maju gitu ya dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi gitu Victor. Iran juga sempat memberikan sinyal bahwa perundingan ini bukan tidak mungkin akan tercapai deal pada perundingan yang pertama gitu ya, pasti akan ada perundingan-perundingan lain selanjutnya. Dan ini yang kita harapkan bahwa penyelesaian konflik ini tidak melalui mekanisme perang, tapi melalui mekanisme diplomasi. Apa yang kita harapkan tentu adalah dunia internasional
yang saat ini juga tertekan akibat penutupan Selat Hormuz turut memberikan tekanan-tekanan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui meja diplomasi, bukan melalui cara-cara peperangan. Tapi ya memang tadi ya kalau misalkan dibahas apa yang kemudian harus Indonesia lakukan, tentu saja yang tadi gitu ya Victor ya, bahwa ketika Hormuz ini ditutup, maka akan ada banyak supply chain yang terganggu gitu. Maka Indonesia penting untuk mencari pengganti supply chain yang terganggu tersebut gitu ya. Nah, apakah kemudian ini dari tempat-tempat lain, itu yang sekarang kan yang harus dilakukan gitu ya. Tapi kita juga berharap bahwa pemerintah Indonesia, lagi-lagi karena kita sebenarnya memiliki posisi tawar yang cukup tinggi juga sebagai salah satu negara Muslim moderat terbesar di dunia gitu ya, itu turut juga bisa menjalankan fungsi-fungsi diplomasinya supaya konflik yang terjadi di Timur Tengah ini bisa mereda gitu ya. Panjang tentu perjalanannya karena memang seperti kita tahu jalur diplomasi itu tidak mudah, tidak selalu mudah gitu. Tapi bahwa ada secerca harapan gitu ya. Itu kemarin ketika ada pertemuan di Islamabad merupakan salah satu titik positif pertama lah gitu Victor. Paling tidak kedua negara ini dan yang datang kan juga salah satu pucuk-pucuk pimpinan di negara masing-masing gitu ya. Amerika Serikat dipimpin oleh wakil presidennya, sementara dari Iran juga ketua parlemen dan menteri luar negeri yang hadir gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, semoga penyelesaian konfliknya itu bisa berlangsung melalui meja-meja diplomasi, Victor. Baik, terima kasih kita sudah berbincang mengenai perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo. Selamat malam, terima kasih Victor.